Kesehatan. Jadi saya ingin menyampaikan yang pertama bagaimana kebutuhan, ketersediaan, dan strategi pengelolaan oksigen di Jawa Barat. Ini hanya sekedar review terhadap apa yang sudah kita lakukan sejak tanggal 1 Juli 2021 atau tepatnya 1 bulan yang lalu kita mulai bekerja di posko oksigen Jawa Barat ini. Jadi ini gambaran Bapak Ibu sekalian posisi Jawa Barat pada tanggal 29 Juli 2021 yang lalu. Jadi data ini adalah hasil dari Kemenkes RI yang bersumber dari SIRS online dan diolah pada saat itu pada jam 12. Dan kita melihat di sini bahwa memang karena jumlah penduduk, jumlah rumah sakit, dan juga jumlah pasien yang cukup besar, maka kita menghadapi kesulitan dalam kaitannya dengan ketersediaan dan kebutuhan oksigen dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain se-Indonesia. Jadi pada tanggal 29 Juli ini Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam hal shortage-nya atau terjadi defisit antara ketersediaan oksigen dan kebutuhan. Nah, ini tentunya menjadi tantangan buat kita semua. Kalau kita belajar dari apa yang terjadi di bulan Juli, yaitu tepatnya puncak-puncaknya pasien COVID ini bornya adalah di tanggal 9 atau 10 Juli, itu kita memang menghadapi permasalahan yang cukup serius yang perlu kita tangani dalam waktu yang segera pada saat itu. Nah, namun demikian kita juga bisa melihat bahwa kondisi saat ini mungkin sudah jauh berbeda. Namun tadi Pak Sekda juga sudah mengingatkan bahwa kita harus siap apabila ini terjadi lagi, yang sebetulnya itu tidak kita harapkan. Tapi apabila ini terjadi, maka kewaspadaan, kesiapsiagaan kita itu tetaplah menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dari sekarang. Ya, meskipun kita melandai atau menurun saat ini, kita coba belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya dan juga kita coba mengantisipasi apabila hal ini terjadi. Nah, ini posisi tanggal 6 Agustus hari kemarin. Jadi kalau kita melihat dari rumah sakit yang memiliki tangki penampungan, memang ini kecenderungannya menurun dibandingkan dengan beberapa minggu yang lalu. Jadi jumlah rumah sakit yang akan habis di bawah 12 jam oksigennya sekarang masih ada 14 rumah sakit. Dan ini membutuhkan tambahan oksigen kurang lebih 13,3 ton. Dan apabila ini kita totalkan semua dalam 6 Agustus, kita masih membutuhkan 176,8 ton pada hari kemarin, supaya ini bisa tertangani kebutuhan oksigennya. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun kita sudah menurun, tetapi oksigennya masih belum bisa memenuhi kebutuhan sebetulnya. Nah, untuk itu kita berharap kalau kita lihat per kabupaten kota, ini juga bisa kita lihat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekda, dan kita bisa memperkirakan bahwa kita masih harus waspada saat ini, karena oksigen masih dibutuhkan dan masih belum bisa menyesuaikan dengan supply-nya. Nah, ini mungkin tadi juga defisitnya kurang lebih 106 ton per hari. Dan Bapak Ibu sekalian, ini prediksi kita. Jadi ini prediksinya masih kita pakai. Ini prediksi yang kita lakukan pada saat minggu kedua bulan Juli 2021 yang lalu. Jadi semua kita gunakan dengan melihat tren kenaikan pada saat itu, dan kita masih harus waspada karena di akhir bulan ini paling tidak untuk kita mengamankan posisi oksigen kita, kita harus bisa mencukupi untuk rumah sakit tambahannya adalah 302 ton per hari. Begitu juga apabila ini ditambah dengan kepentingan masyarakat, apakah itu yang isoman atau masyarakat yang tidak terlayani Fasiankes, maka dia akan membutuhkan 487 ton per hari. Nah, kalau ini dikonversikan ke tabung ukuran 6 meter kubik, Jawa Barat itu membutuhkan 95.000 tabung
untuk bisa diputarkan untuk bisa melayani pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Nah, kondisi saat ini kita baru punya tabung yang beredar di Jawa Barat itu baru 26.740 tabung. Jadi kita harus menambah terus jumlah tabung oksigen sambil menunggu nanti ada oksigen generator, oksigen konsentrator, dan lain-lain. Nah, ini tentunya menjadi tantangan dan kami sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi kepada Bank Indonesia yang hari ini hadir adalah Pak Herawanto dan juga dari PT SCG, Siam Semen Group, Bu Sinta, dan juga dari Pak Denny, Forum BUMD Jawa Barat yang telah memberikan bantuan tabung. Karena memang kita masih butuh, masih sangat banyak kebutuhannya untuk kita bisa menjamin supply dan demand oksigen di Jawa Barat ini. Nah, strategi yang kita gunakan ini ada 5 yang sebelah kanan, jadi kita tetap terus mencari dan menambah kalau bisa mencari sumber-sumber produksi oksigen liquid terutama itu di luar Jawa ataupun di Jawa sendiri, itu poin 1 dan 5 ini sangat berkaitan. Kemudian kita juga meningkatkan distribusi, dukungan armada, pengangkutan, dan SDM, karena memang ini distribusi juga penting untuk kita pertimbangkan supaya lebih cepat lagi oksigen ini sampai ke rumah sakit dan juga bisa disirkulasikan ke filling station dan sebaliknya, sehingga nanti ini bisa menjamin ketersediaan oksigen di rumah sakit. Begitu juga oksigen ini juga distribusinya perlu diatur dari pusat-pusat atau tangki-tangki induk oksigen ke rumah sakit. Ini juga tidak sederhana Bapak Ibu sekalian. Armada yang ada sekarang ini sangat kurang. Tidak bisa kemarin kita melayani, sehingga apa yang harus dilakukan, Jawa Barat Posko Oksigen harus mencari armada untuk mensuplai oksigen dari tangki induk yang ada di Cibitung ke rumah sakit, ke filling station. Itu harus kita cari, Pak. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan buat kita dan ini alhamdulillah bisa kita lakukan meskipun itu pun masih kurang. Kemudian pengadaan tabung gas baru untuk medis dan kita sekarang juga sudah mulai beralih untuk menangani isoman, jadi tidak hanya medis, tapi prioritasnya tetap medis. Kemudian menyiapkan kebutuhan oksigen untuk masyarakat yang isoman maupun yang membutuhkan layanan vaskes. Nah, ini sedikit mereview saja, ini pernah saya sampaikan di awal. Nah, jadi kalau kita lihat sumber oksigen Jawa Barat itu sebetulnya ada dari produsen. Produsen yang ada di Jawa Barat ini paling tidak ada 5, yaitu mulai dari PT Samator, PT Linde, Air Liquid, Air Product, kemudian Iwatani, dan sekarang katanya salah satu industri otomotif juga akan membuat pabrik oksigen di Jawa Barat. Ini mudah-mudahan nanti bisa menambah supply. Kemudian yang kedua adalah oksigen generator, ya, sehingga rumah sakit ini mandiri mengisi oksigen. Termasuk juga adanya oksigen konsentrator yang bisa langsung ke pasien. Nah, untuk oksigen generator ini memang menjadi penting dan kita sudah punya paling tidak 15 rumah sakit di Jawa Barat ini yang memiliki oksigen generator. Ada Alisan, Cikalong Wetan, Pamengpek, Gunung Jati, beberapa rumah sakit yang lain ini sudah memiliki oksigen generator. Nah, tinggal kita tingkatkan, kita upgrade oksigen generator ini, dan bagi yang belum juga perlu direncanakan dalam jangka menengah untuk bisa dibuat oksigen generator ini untuk antisipasi baik juga untuk melayani pasien yang ada. Dan yang ketiga adalah kita harus mendatangkan oksigen liquid, Pak, dari luar Jawa Barat. Dan ini teman-teman di bawah koordinasi Pak Begin, Pak Dirut PT MUJ, ini alhamdulillah kita sudah punya isotank yang untuk mengangkut oksigen dari sumber produsen ke tangki ataupun ke rumah sakit, itu namanya isotank. Dan ini juga kita mendatangkan tabung baru, ini yang dikoordinasikan oleh Pak Hanif, Dirut PT Jasa Sarana. Nah, ini kolaborasi ini Pak yang diharapkan nanti bisa menambah suplai oksigen di Jawa Barat.
Nah, ini teknisnya, Pak. Jadi bagaimana oksigen yang tadi yang sebelah kanan tadi dimasukkan ke Jawa Barat. Jadi ini ada isotank namanya, dan kita alhamdulillah sudah punya menyewa 7 unit isotank yang dedicated untuk Jawa Barat. Dan ini dilakukan di minggu pertama bulan Juli, bahkan sebelumnya kita juga sudah memulai, dan ini dikoordinasikan oleh Pak Begen dari PT MUJ. Dan ini sudah berjalan, alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan 2 kali pengisian oksigen yang dari luar ini kita masukkan ke filling station yang di bawah ini. Dan juga kita sudah mulai untuk mengisi langsung dari isotank ini ke rumah sakit melalui transfer station atau tangki induk yang ada di Cibitung. Nah, kita sedang menyiapkan yang bawah ini, yang paling kanan, yaitu untuk isoman. Jadi mulai dari tempat pengisian, penyediaan tabung, dan sebagainya. Nanti kami akan sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin menyampaikan dan melaporkan bagaimana realisasi bantuan oksigen Jawa Barat yang diterima oleh Posko Oksigen Jawa Barat di tahap 1 dan tahap 2. Jadi ini yang kita datangkan oksigennya dari Sumatera Selatan, dari CSR PT Oki, dan Sinarmas Group. Nah, ini sudah kita salurkan ke beberapa rumah sakit, yaitu di Purwakarta, di Kerawang, di Bogor, kemudian di Bandung, dan juga beberapa rumah sakit lain termasuk di Garut, di Tasikmalaya, dan Bekasi, dan lain-lain. Kemudian juga ini fotonya Bapak Ibu sekalian bagaimana isotank itu berjalan dan mengisi ke beberapa rumah sakit langsung, termasuk juga dari CSR, dari berbagai sumber lain, dari Tanoto Foundation, dan juga dari Oksigen Jawa Barat yang CSR-nya dari Sinarmas Group, serta pernah kita lakukan pada batch yang pertama dari PT Pusri, dan juga sekarang sedang dimulai juga dari Krakatau Posko. Nah, untuk yang filling station, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan juga untuk 5 filling station, yaitu di Kota Sukabumi, di Cikarang, di Kota Bandung, di Kota Tasikmalaya, dan di Kota Cirebon. Jadi ini kita bekerja sama dengan filling station untuk bisa mengisi tadi oksigen yang didatangkan dari Sumatera maupun dari Krakatau Posko untuk masuk ke filling station ini dan mengisi tabung-tabung yang berasal dari rumah sakit, dan ini dikoordinasikan oleh Posko Kabupaten Kota. Nah, ini realisasinya Bapak Ibu sekalian, saya cepat saja ini di filling station Cikarang, di filling station Cirebon, filling station Bandung, filling station Tasikmalaya, dan di filling station Sukabumi. Memang ada beberapa permasalahan, tapi insya Allah permasalahan-permasalahan itu kita bisa selesaikan dan kita perbaiki dalam setiap batch. Jadi insya Allah ini batch 1, batch 2 masih berlangsung, dan mudah-mudahan di batch ketiga kita akan lebih baik lagi. Nah, ini yang untuk tanggal 5 Agustus, langsung saja saya skip saja ini biar cepat. Nah, ini foto-fotonya Pak, dari Kabupaten Bandung, dari Pangandaran, dari SGI Bandung, maaf, di filling station yang ada di SGI Bandung. Kemudian ini Pak Wali Kota Sukabumi melihat salah satu pemantauan di filling station Selamat Motor di Kota Sukabumi. Jadi terima kasih juga kepada Pak Wali Kota Sukabumi yang telah memfasilitasi dan mengawal pelaksanaan filling station di Sukabumi. Nah, ini beberapa catatan yang perlu kita perbaiki untuk tahap berikutnya, dan saya pikir ini saya skip saja. Nah, ini adalah bantuan yang dari Bank Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita berikan stiker ya untuk masing-masing tabung, dan kita juga berikan barcode-nya supaya nanti mudah untuk memantaunya. Nah, bahwa ini adalah dari sumbangan atau donasi dari Bank Indonesia atau dari SCG atau dari Forum BUMD, karena ini statusnya adalah pinjaman Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pinjamkan kepada Posko Kabupaten Kota melalui Posko Kabupaten Kota, dan nanti setelah mereda apabila tidak ada kenaikan-kenaikan lagi, ya ini nanti dikembalikan ke Posko Provinsi untuk diisi ulang, diperbaiki tabungnya, karena semua tabung ini ternyata harus ada sertifikatnya dan harus ada proses untuk mengecek kualitas dari tabung ini.
Nah, ini dari BUMD kita tadi Pak Denny sudah sampaikan, dan ini alokasi per kabupaten kota dan rumah sakit provinsi yang mendapatkan tabung dari sumbangan dari Bank Indonesia kemarin, dan PT Siam Semen Group, Forum BUMD Jabar, termasuk juga dari Shopee Singapura untuk regulator. Dan ini sudah alhamdulillah sudah didistribusikan kemarin hari Jumat, dan kami laporkan bahwa ini pembagiannya per kabupaten kota. Dan ini pelaksanaannya untuk yang tanggal 31 Juli beberapa waktu yang lalu, dan ini yang 6 Agustus kemarin, ini di Kabupaten Bogor, Kota Cimahi, Subang, Kerawang, kemudian di Kabupaten Garut, Majalengka, dan termasuk di RSUD kita yang Provinsi Jawa Barat di RS Paru Sidawangi. Baik Bapak Ibu sekalian, nah sekarang berikutnya adalah tentang usulan bantuan oksigen Jawa Barat tahap ketiga. Jadi kita akan datang isotank, satu isotank hari Minggu besok, itu total volumenya 20 ton, ini adalah CSR dari PT Oki. Kemudian Senin tanggal 9 Agustus akan datang 2 isotank 40 ton dari PT Oki. Kemudian Selasa 10 Agustus itu akan datang 1 isotank 20 ton dari Krakatau Posko, dan hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 2 isotank 40 ton, dan ini diharapkan nanti dari dari Pekanbaru, dari RAPP ya. Ini salah satu sumber lain yang juga kita sudah jajaki, dan alhamdulillah ini nanti kita bisa dapatkan oksigen dari sana. Jadi dari Pekanbaru, dari Sumatera Selatan, dan juga dari Cilegon. Kita juga sedang menginisiasikan untuk dari dari Batam untuk kita datangkan oksigen cair ini. Nah, untuk tahap yang ketiga ini, saya mohon bantuan dari Bapak-Bapak dan Ibu Ketua Posko Kabupaten Kota untuk hari ini kita tuntaskan usulan melalui Google Form yang sudah biasa kita pakai di batch 1 dan batch 2. Jadi untuk RS Provinsi, ini Google Form-nya di angka nomor 8, ya, yang terakhirnya, sementara untuk RS Kabupaten Kota yang di belakangnya nomor 7. Dan diharapkan nanti jam 12 siang, Posko Kabupaten Kota bisa memberikan kuota untuk setiap rumah sakit, dan diharapkan nanti jam 4 sore, rumah sakit bisa menyampaikan Google Form-nya ke Posko Kabupaten Kota untuk nanti disampaikan ke provinsi, dan hari Minggu nanti ada sinkronisasi data kuota tadi per rumah sakit antara Posko Kabupaten Kota dengan rumah sakit berdasarkan hasil koordinasi Posko Kabupaten Kota dengan Posko Jawa Barat. Dan hasil sinkronisasinya hari Minggu besok jam 2 itu dengan menggunakan Bitly format usulan kuota rumah sakit yang sudah ada di sini. Jadi ini sudah pernah kita lakukan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu dari Posko Kabupaten Kota bisa melakukannya, dan Minggu nanti kita akan melakukan sinkronisasi antara Posko Kabupaten Kota dengan Posko Jabar jam 2 siang. Diharapkan semuanya sudah masuk mengisi Bitly ini. Baik. Nah, ini kuotanya. Oh, maaf. Ini kok jadi hilang. Maaf. Saya stop screen dulu. Saya tampilkan lagi. Ya. Maaf. Oh. Ya, jadi ini kuotanya untuk setiap kabupaten kota. Dan untuk masing-masing filling station, saya pikir ini sama dengan yang minggu lalu. Nah, filling stationnya masih sama juga, yaitu di Cikarang, Sariange, di Cirebon, dan Sukabumi, serta Tasikmalaya dan Bandung. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang perlu saya sampaikan juga pada kesempatan ini, dan tadi sesuai dengan arahan Bu Kadis Kesehatan, bahwa ternyata di Jawa Barat masih ada 60 rumah sakit yang belum mengisi SIRS online Kemenkes. Nah, siapakah itu? Share screen-nya belum muncul, Pak. Oh, maaf. Sebentar. Ya. Sudah, Pak? Bapak Ibu ya, saya ulangi ya. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini
ada 60 rumah sakit yang belum mengisi SIRS online Kemenkes. Nah, mana saja rumah sakitnya? Nah, ini saya mohon bantuan dari Posko Kabupaten Kota dan juga dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mengarahkan supaya rumah sakit ini mengisi SIRS online, karena seluruh bantuan dari Kemenkes maupun provinsi yang dikelola oleh provinsi itu akan melihat apakah rumah sakit tersebut mengisi atau tidak mengisi SIRS online. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tabelnya. Jadi rumah sakit yang diwarnai hijau itu adalah rumah sakit yang melayani COVID-19. Dan ini yang tidak tercantum dalam pengisian SIRS online tanggal 5 Agustus. Di Bandung, Kabupaten Bandung ini ada 2, yaitu Rumah Sakit TNI AU Lanut Sulaiman dan juga Rumah Sakit Umum Dinas Sehat. Di Bandung Barat ada 2, Rumah Sakit IMC dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Medika Padalarang. Ini yang nomor 4 ini adalah rumah sakit yang melayani pasien COVID. Kemudian di Kabupaten Bekasi ada 11 kabupaten kota. Nah, ini tantangannya cukup berat ini Pak untuk Kabupaten Bekasi. Ada Rumah Sakit Ibu dan Anak Nurul Anisa, Cahaya Medika, Sayang Bunda, Aisyah Kuratain, ada Gizar, ada Medirosa Cikarang, Multazam Medika, Asri Medika, Mitra Medika Narom, Rumah Sakit Umum Cikarang Medika, Cenka, Umum Iqbal Taufan. Ini ada 11 rumah sakit di Kabupaten Bekasi yang tidak mengisi atau mengupdate RS online tanggal 5 Agustus 2021. Jadi ini hari Kamis ya, hari Kamis yang lalu. Kemudian di Cianjur ada 1, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Cianjur. Kemudian di Indramayu ada 2, yaitu Rumah Sakit Umum Permata Medical Center, Rumah Sakit Ibu dan Anak Irhamna Indramayu. Di Kota Bandung ada cukup banyak juga, ada 1, 2, 8 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha, Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center, Rumah Sakit Kartini, Rumah Sakit Umum Raja Wali, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Unpad, ya. Ini yang juga mereka punya tangki sebetulnya. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Melinda II, Rumah Sakit Darurat COVID Secapa Ade Hegar Manah. Ya, ini memang bukan rumah sakit biasa tapi rumah sakit umum. Dan ini mohon nanti ditindaklanjuti oleh Ibu Kadinkes Kota Bandung maupun oleh Pak Ketua Posko. Kota Banjar ini ada 2, yaitu Rumah Sakit Umum Banjar Patroman dan Rumah Sakit Umum Daerah Asih Husada Langansari. Kemudian Kota Bekasi ada cukup banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 rumah sakit. Yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak Taman Harapan Baru, kemudian Talib Cikunir, kemudian Rumah Sakit Umum Budi Lestari, Rumah Sakit Umum Juwita, Rumah Sakit Umum Karya Medika Bantar Gebang, Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Pucung, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rinova Intan, serta Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabaga. Nah, kemudian di Kota Bogor ada 2, yaitu Graha Medika Bogor dan Rumah Sakit Lapangan COVID-19 Kota Bogor. Kemudian di Kota Cimahi ada Rumah Sakit Umum Avicenna, kemudian Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unjani, Rumah Sakit Umum Baros. Nah, ini ada 3 ya di Cimahi, ada 4 di Kota Cirebon, Rumah Sakit Umum Budi Luhur, Budi Asta, Muhammadiyah, Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Bunda. Kemudian di Kota Depok ada 1, Rumah Sakit Ibu dan Anak Setia Bakti. Di Kota Tasikmalaya ada 3, Rumah Sakit Umum Islam Hajah Siti Muniroh, Rumah Sakit Bersalin Umi, dan Rumah Sakit Umum Sifa Medina. Kemudian di Majalengka ada 2, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mitra Plumbon, kemudian Rumah Sakit Ibu dan Anak Livasya. Kemudian di Subang ada 7, yaitu Rumah Sakit Umum PTPN 8, Rumah Sakit Umum TNI Lanut Surya Dharma, Rumah Sakit Umum Mutiara Hati, Rumah Sakit Umum Haji Saiful Anwar, Rumah Sakit Umum Karisma, Rumah Sakit Umum Bersalin Graha Mutiara, dan Rumah Sakit Indo Sehat 2003. Nah, 1 di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak Resmati. Nah, yang warna hijau saya ulang lagi adalah
rumah sakit yang melayani pasien COVID. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian mohon bantuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang tadi disebutkan untuk mengingatkan rumah sakit ini untuk mengisi dan mengupdate RS online, khususnya juga termasuk data oksigenisasi ya, oksigenasi ya itu yang terkait dengan oksigen. Nah itu juga mohon bisa diisi. Baik Bapak Ibu sekalian, nah selanjutnya kita perlu belajar Bapak Ibu sekalian ya dari kejadian tanggal 10 Juli di mana di sini tingkat bornya kita itu sangat tinggi ya, lebih dari 90%. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan oksigen kita? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Misalkan saya ambil contoh Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, dia pemakaiannya 150 pada tanggal itu, dan ketersediaannya hanya 25. Apa artinya? 85,7% itu dimanfaatkan untuk pasien pada saat itu, dan hanya 25 saja yang bisa untuk membackup. Padahal yang 150 ini kan akan habis dan dia harus diisi. Nah, ini yang 25 ini hanya ada 25 tabung yang bisa mengisi. Jadi harusnya Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya ini punya ketersediaan minimal sama dengan yang dipakai untuk bisa diritur, untuk bisa diisi kembali apabila yang 150 ini habis. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini merah semua nih Pak, termasuk Alisan juga merah, Kesehatan Kerja merah, dan lain-lain, Cililin, daerah RSUD Lembang, Tarumajaya, Medirosa di Kabupaten Bekasi, ini semua merah Pak pada saat itu. Bahkan ada yang 100% Pak. Cilengsi itu semuanya dipakai, tidak ada persediaan pada tanggal 10 Juli. Dan ini mengkhawatirkan sekali dan ya ini akan berakibat kepada tidak terlayani oksigen oleh pasien. Jadi kami mengambil batas apabila dia di atas 50% maka dia akan terganggu sirkulasi oksigennya, yaitu antara pengisian dengan yang dipakai dan juga buffer stok di rumah sakit itu. Sehingga kami berasumsi bahwa setiap rumah sakit itu paling tidak 50% harus di backup ada di rumah sakit itu dari total pemakaian. Nah ini belum mempertimbangkan kebutuhan dengan adanya tambahan pasien dan lain-lain. Tapi paling tidak 50% dari total pemakaian itu sudah harus ada di ketersediaan. Nah ini yang warna-warna merah ini adalah yang lebih dari ini yang 100%, misalkan Pamengpeuk itu juga 100%, kemudian beberapa rumah sakit yang lain. Saya tidak akan sebutkan satu persatu. Tapi ini gambaran pengalaman tanggal 10 Juli, Pak, di mana bor kita adalah sangat tinggi dan ternyata banyak rumah sakit kita yang memang dari ketersediaan dan pemakaiannya sudah over, Pak. Sudah tidak mampu lagi melayani pasien-pasien kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu namanya password wifi-nya ya nggak salah apanya namanya Ya, IC oksigen Karawang tolong dimatikan. Oke, nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah sekarang data kebutuhan tabung oksigen per RS online 5 Agustus Pak. Untuk nanti Bapak-Bapak dan Ibu memberikan kuota ke rumah sakit. Tolong Bapak Ibu sekalian perhatikan data RS online ini dari kabupaten kota ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini, ini ya ini RSUD provinsi memang tingkat pemakaiannya sudah di atas 50. Jadi ini sudah 70,3 karena sejalan dengan jumlah pasien yang juga masih relatif banyak di Alisan. Nah ini harus diperhatikan. Kemudian Cikalong Wetan, ini harus diperhatikan di Kabupaten Bandung Barat. Rumah Sakit Daerah Cililin, itu juga harus Bapak perhatikan untuk mendapatkan alokasi kuota di pengisian yang batch ketiga ini. Kemudian ini mohon maaf ada yang merah-merah ini update-nya, jadi ini masih belum diupdate juga. Yang Cililin ini terakhir tanggal 4, mohon nanti diupdate dulu untuk bisa mendapatkan alokasinya. Begitu juga ini yang Rumah Sakit Jiwa, Bukadis Kesehatan, Punten, ini Rumah Sakit Jiwa kita update-nya baru tanggal 2 Agustus.
Ini juga harus kita dorong supaya bisa mengupdate kembali. Nah, kemudian ini Rumah Sakit Umum Ridoka Salma dan Hosana Medika di Kabupaten Bekasi, ini datanya 0. Ini tidak terisi dengan baik ini, Pak. Jadi mohon dari Kabupaten Bekasi yang hadir agar Rumah Sakit Umum Ridoka Salma dan Hosana Medika memperbaiki datanya. Dan ini juga update-nya juga sudah sangat lama, tanggal 3 dan tanggal 27 Juli. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan untuk alokasi ini adalah Rumah Sakit Umum Pina, Tiara, dan Amanda, karena ini di atas 50% semua. Kemudian ini juga di Kabupaten Bekasi, yang Budi Asih, coba tolong di-update lagi, karena ini terakhir di-update-nya tanggal 17 Juli, sudah lama sekali, sudah hampir sebulan, belum pernah diupdate lagi. Kemudian ini ada angka yang mungkin juga perlu diperbaiki. Rumah Sakit Umum Medirosa 2 di Kabupaten Bekasi, ini harusnya jumlah tabung, ya, bukan jumlah volume oksigen yang dimasukkan. Nah, ini juga perlu diperbaiki ya. Ini yang merah-merah ini tolong dilihat yang dari Kabupaten Bekasi, ini update-nya perlu diperbaiki. Nah, ini untuk yang Kabupaten Bogor yang perlu mendapatkan perhatian adalah untuk alokasi berikut: Muhammad Hasan Toto, Rumah Sakit Umum Citama, Rumah Sakit Umum MH Tamrin, Helsa Citerep, Ibu Anak Kenari Graha Medika, dan Pena 98. Ini mohon diperhatikan. Dan kalau kita lihat data update-nya ini yang Rumah Sakit Umum Tamrin ini masih tanggal 4. Kemudian yang Rumah Sakit Pena 98, Hermina Mekarsari ini sudah lewat, Pak, tanggal 28 Juli mereka mengisinya, mengupdate-nya. Dan ini harus kita perbaiki juga. Kemudian ini untuk Kabupaten Bogor banyak yang harus diupdate data SIRS online-nya. Kemudian juga ini Ciamis, ada satu yang perlu diperhatikan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis, karena tingkat pemakaiannya yang sangat tinggi, ketersediaannya juga belum maksimal. Jadi ini perlu mendapatkan perhatian dalam alokasi besok. Ini ada beberapa juga yang belum update. Rumah Sakit Pertamina Cirebon ini juga mohon Bapak Ibu dari Kabupaten Cirebon diperhatikan untuk mendapatkan alokasi pengisian. Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun ini juga sama, karena masih tinggi di atas 50%. Antara pemakaian dan ketersediaan begitu ya, tapi tolong update-nya. Ini yang Pertamina Cirebon baru belum update sejak tanggal 1 Agustus ya. Mohon ini juga karena Rumah Sakit Pertamina ini juga mendapatkan bantuan oksigen liquid dari Alindo Kemenkes. Mungkin itu, dan ini tolong di Kabupaten Garut, Rumah Sakit Umum Nur Hayati Garut, Rumah Sakit Medina, Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk tadi sudah ya. Nah, tinggal yang dua ini yang Kabupaten Garut mohon diperhatikan untuk alokasinya. Di Kerawang ada Rumah Sakit Umum Rosella dan Rumah Sakit Umum Fikri Medika, ini juga tolong diperhatikan karena tingkat oksigennya kalau dari data SIS online ini tidak punya ketersediaan yang mencukupi untuk pemakaian saat ini. Kemudian juga di Kota Bandung, di sini banyak ya. Tapi tolong perhatikan yang Sariningsih ini datanya tidak tepat gitu ya, tidak mungkin 0, tapi mohon nanti dicek lagi. Rumah Sakit Ibu dan Nana Harapan Bunda ini tolong diperhatikan. Hermina Pasteur, Santosa Hospital Bandung Kopo ini juga diperhatikan. Muhammadiyah ini juga tolong diperhatikan. Rumah Sakit Umum Humana Prima ini juga diperhatikan. Rumah Sakit Umum Bungsu juga diperhatikan. Karena ini semua di atas 50% pemakaian dibandingkan dengan ketersediaan. Kemudian di Kota Bekasi ada Rumah Sakit Umum Ana, Rumah Sakit Umum Ananda, Rumah Sakit Umum Medika Bekasi, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur. Nah, ini juga tolong diperhatikan dalam alokasi untuk pengisian batch berikutnya. Kemudian juga yang lain adalah di Kota Bogor, Rumah Sakit Umum PMI, RSUD Kota Bogor, Rumah Sakit Umum Azra, kemudian BMC Mayapada Hospital, Rumah Sakit Umum Pania, ini juga tolong diperhatikan untuk alokasi pengisian berikutnya, termasuk juga untuk bantuan tabung yang berikutnya. Kemudian di Kota Cimahi ada Rumah Sakit Umum Mitra Kasih, Rumah Sakit Umum Daerah Cipabat, ini juga tolong diperhatikan, apalagi yang Mitra Kasih ini kalau lihat datanya
tidak punya reserve, Pak, ketersediaannya nol, jadi dipakai semua ini. Nah, kemudian juga di Kota Depok ada Rumah Sakit Umum Citra Arafik, Harapan Depok, Bayangkara Brimob, RSUD Kota Depok, Hermina Depok. Nah, ini tolong di pengisiannya juga nanti diperhatikan, sekaligus ini ada yang belum update, yaitu Rumah Sakit Umum Harapan Depok. Dan juga yang lain, ada beberapa yang ditandai merah. Kemudian untuk Kota Sukabumi, Rumah Sakit Umum Ridho Galih, Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk, itu juga tolong diperhatikan karena tingkat ketersediaannya jauh di bawah tingkat pemakaian gitu, Pak. Kemudian di Kuningan, di Kota Tasikmalaya ada Rumah Sakit Umum Tasik Medika Citra Tama, TMC, kemudian Permata Bunda, ini juga tolong diperhatikan. Kemudian di Kuningan ini karena semuanya mengandalkan tabung di Kuningan ini, tidak ada yang mengandalkan tangki penampungan, maka Rumah Sakit Umum Juanda, Kuningan Medical Center, Wijaya Kusuma, Linggarjati Kuningan, Sekar Kamulyan, kemudian Luragung, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian dalam pengalokasian pengisian maupun bantuan untuk tabung yang berikutnya. Nah, kemudian di Pangandaran ada Pandega Pangandaran, ini juga tinggi pemakaiannya. Kemudian Rumah Sakit di Purwakarta, Ramahadi dan Bakti Husada 2 Purwakarta, ini juga masih tinggi. Mohon ini diperhatikan. Kemudian di Subang ada RSUD Subang, ini juga sama, Subang tidak punya tangki penampungan, satu kabupaten yang ada adalah mengandalkan tabung. Ini juga tolong perhatikan RSUD Subang. Dan yang terakhir mungkin di Sukabumi, di Kabupaten, Rumah Sakit Umum Beta Medica, Rumah Sakit Umum Kartika Cibadak, ini juga mohon diperhatikan untuk batch ketiga untuk pengisian oksigen. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kami ingin sosialisasikan tentang aplikasi oksigen Jawa Barat. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan dan juga ini dikomandani oleh Pak LP bersama rekan-rekan dari Diskominfo dan JDS dan rekan-rekan di Vikobar ya. Nah, namanya adalah program OMAD. OMAD itu adalah Oksigen Masyarakat Jawa Barat atau Oksigen Masyarakat Jawa Barat. Nah, ini ada 2 fitur di Vikobar ini yang sudah ditambahkan, yaitu fitur yang pertama, saya butuh tabung oksigen. Nah, di mana nanti pemohon akan diarahkan untuk melakukan telekonsultasi dengan dokter Dinkes terlebih dahulu. Di dalam aplikasi ini sudah ada, jadi ada telekonsultasi yang dokternya disiapkan oleh Dinkes dan sebelum melakukan permohonan tabung. Jadi nanti ada proses approval dan setelah di-approve baru nanti oksigennya akan diantar ke rumah. Dan setelah dipakai akan diambil lagi oleh Posko Oksigen Jawa Barat dari rumah ke Posko Oksigen Jawa Barat. Nah, ini aplikasinya, saya butuh tabung oksigen. Kemudian ini masih kecil ketersediaan tabung yang bisa di-share-nya. Tapi ini yang sedang dikembangkan juga dan ini sudah di-launching juga kemarin, yaitu saya punya tabung oksigen. Maksudnya ini adalah apabila kita punya tabung oksigen di rumah yang tidak terpakai dan ingin dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan, maka bisa menggunakan aplikasi ini untuk di-sharingkan ke yang membutuhkan. Jadi saya punya tabung oksigen, di mana nanti pemilik tabung akan diarahkan untuk mengisi form kesediaan peminjaman tabung untuk nanti dikelola dan disalurkan oleh Posko Oksigen Jawa Barat melalui aplikasi Vikobar ini. Jadi ini nanti berhubungan antara yang 2 dan 1. Jadi yang nomor 1 ini sumbernya dari peminjaman yang dari masyarakat maupun yang diorganisasikan seperti dari Jabar Quick Response, kemudian dari Basnas, itu nanti juga akan ikut dan juga beberapa penggalang oksigen yang lain yang sudah ada maupun nanti dari beberapa yang baru. Baik, ini prosesnya untuk alur permohonan oksigen oleh warga. Jadi pemohon nanti mengajukan, kemudian ada telekonsultasi, kemudian verifikasi, kemudian ada mapping distribusi pengiriman. Karena Basnas misalkan dia akan menggunakan Basnas Kabupaten Kota. Jadi dia akan drop 50 tabung ke Basnas Kabupaten Kota untuk apabila nanti ada yang membutuhkan bisa lebih cepat pengirimannya.
kemudian pengambilan dan pengiriman, penerimaan, monitoring, mapping, distribusi pengembalian, dan pengembalian. Jadi nanti ini sifatnya pinjaman kepada warga, dan nanti dikembalikan lagi dari warga kepada posko provinsi. Dan ini semuanya biaya pengantaran maupun pengambilan itu di-cover oleh APBD Provinsi Jawa Barat, ya, yang dilaksanakan oleh Pak Hanif, yaitu di PT UBJ. Kemudian alur peminjaman oleh kontributor atau donatur itu pengisian form, peminjaman, dan update stok. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, apabila ingin mempelajari dan memulai ini, silahkan bisa mengakses ke Picobar Jawa Barat. Selanjutnya kami juga sedang menyiapkan aplikasi untuk menghubungkan antara supply dan demand oksigen. Nah, ini aplikasinya, ini Poskibar itu maksudnya posko oksigen Jawa Barat gitu ya. Jadi nanti di aplikasi ini ada rumah sakit, kemudian distributor oksigen, ada produsen oksigen, ada posko oksigen. Produsen di sini, distributor ini termasuk juga agen. Jadi ini fiturnya kira-kira, dan nanti ada neraca, kemudian ada dashboard oksigen untuk kabupaten kota, dan ini mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam waktu minggu depan. Jadi ini targetnya, jadi hari Selasa tanggal 10 minggu depan kita akan sosialisasikan ke rumah sakit. Mudah-mudahan ini akan terintegrasi dengan RS online dari Kemenkes. Jadi rumah sakit tidak perlu terlalu banyak mengisi form gitu ya. Kemudian sosialisasi ke produsen ini belum pernah ada memang, tapi kami akan lakukan juga, termasuk juga sosialisasi ke distributor dan agen, dan kita berharap nanti launching di tanggal 13 Agustus, hari Jumat, termasuk juga nanti dari BI, SCG, dari Forum, BUMD juga akan kami undang untuk hadir dalam acara launching ini, sekaligus nanti pemberian apresiasi kepada Bank Indonesia, kepada SCG, dan juga kepada Forum BUMD Jawa Barat. Demikian mungkin Pak Beni, mohon maaf waktunya ternyata lebih dari 20 menit. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi bahan untuk pelaksanaan kegiatan kita di minggu ini.